Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saudara-saudara mahasiswa semester 7. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan sekitar mata kuliah kita, yaitu perbandingan administrasi negara. Alhamdulillah, pertemuan ini adalah pertemuan yang kelima selama di semester 7. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita melanjutkan untuk absen, saudara cukup mensubscribe dan memberikan komen. Silakan di komentar, kemudian ditulis nama untuk memudahkan kita dalam mengabsen. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan yang menyangkut yang terkait pada ruang lingkup mata kuliah kita, yaitu ilmu perbandingan administrasi negara. Perbandingan itu sinonimnya pertimbangan, nimbang, membandingkan atau melakukan komparasi. Kalau dalam penelitian itu ada penelitian yang disebut dengan penelitian komparatif, penelitian yang membandingkan objek penelitian satu dengan yang lainnya, sehingga dapat menghasilkan satu kesimpulan di mana hasil perbandingan itu bisa mendapatkan gambaran yang cukup lengkap, cukup bermanfaat secara komprehensif. Saudara sekalian, dalam ilmu perbandingan administrasi negara ini juga tidak terlepas dari operasional kegiatannya adalah bagaimana kita bisa membandingkan, mengkomparasikan administrasi negara yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain, atau yang dilakukan pada masa yang satu dengan masa yang lain, atau masa sebelumnya dengan masa sekarang. Misalnya kalau kita ambil contoh bagaimana melakukan komparasi penyelenggaraan administrasi negara di negara Amerika, tentu akan berbeda dengan penyelenggaraan administrasi negara di negara Indonesia, karena kultur suatu negara itu sangat menentukan bagaimana cara bernegara dan bagaimana cara administrasi negara itu dilakukan, sangat ditentukan oleh faktor tertentu, termasuk adalah faktor dari kebiasaan lingkungan, tentu juga sejarahnya. Saudara sekalian, membandingkan artinya kita melihat dan mensejajarkan beberapa objek, sehingga di sana kita bisa melihat mana yang punya kelebihan dan mana yang dianggap punya kekurangan. Dengan demikian kita bisa secara sempurna dapat melihat, oh ini yang kurang dan di negara ini yang lebih. Belum tentu juga kekurangan di suatu negara itu tidak bisa kita lakukan di negara kita sebagai negara yang melakukan perbandingan, atau kelebihan suatu negara yang menyelenggarakan administrasi negara itu juga belum tentu bisa diterapkan oleh negara kita yang sedang melakukan perbandingan. Tadi itu sangat ditentukan oleh kultur dari suatu negara tersebut. India menjadi kolonial Inggris, tentunya penyelenggaraan administrasi negara berbeda dengan Indonesia yang punya kultur dan budaya serta punya historis dijajah oleh negara Belanda. Nah, sebenarnya ilmu administrasi negara ini sangatlah
tidak bisa kita simpulkan. Artinya gini, ilmu administrasi negara memang secara konsep dan teori tidak banyak mendukung. Karena ilmu ini dianggap relatif masih cukup muda. Karena tidak banyak konsep dan teori yang mendukung terhadap ilmu ini. Namun demikian, bahwa ilmu perbandingan negara ini sudah diakui, ini adalah salah satu sains, ilmu. Dari mana kita bisa mengatakan bahwa perbandingan administrasi negara ini menjadi sebuah sains atau ilmu? Ini dilihat kemanfaatannya. Kalau pengertian ilmu adalah sekumpulan pengetahuan yang bisa dibuktikan secara objektif dan bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah, ternyata memang ilmu administrasi negara ini bisa dipertanggungjawabkan secara objektif dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terlepas dari unsur subjektifnya. Dengan demikian bahwa ilmu administrasi negara ini dikategorikan sebagai sains atau ilmu pengetahuan. Saudara-saudara sekalian, lalu apa kegunaan dari ilmu administrasi negara yang kita pelajari? Kegunaannya adalah untuk menjelaskan dan memahami karakter suatu negara dalam kaitannya dan hubungannya dengan kerjasama antar negara. Kita bisa membayangkan kalau misalnya suatu negara tidak memahami administrasi negara suatu negara lain, kemudian dia melakukan hubungan kerja, tentu akan mengalami kesulitan. Contoh misalnya, administrasi negara yang berlaku di Malaysia, tentu tatarannya akan berbeda dengan administrasi negara di Indonesia, misalnya dalam perihal tenaga kerja. Atau dengan Arab Saudi, karena dia punya administrasi negara tersendiri, maka semua warga negara Indonesia yang menjadi tenaga kerja asing di Saudi Arabia tentunya harus mengikuti seluruh aturan-aturan yang berlaku di negara tersebut. Mungkin di kita tidak berlaku yang namanya hukum pancung dan sebagainya apabila seorang tenaga kerja melakukan tindak kriminal atau tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan aturan. Nah, itu artinya dengan kita mengetahui dan membandingkan semua administrasi yang berbentuk kebijakan lah, aturan lah, hukum dan undang-undang suatu negara tertentu, ini bisa menjadikan kita sebagai patokan, sebagai dasar, bisa nggak kita melakukan kerjasama dengan negara yang punya aturan yang misalnya jauh berbeda. Ya, barangkali kalau dengan Malaysia, dengan Singapura, dengan negara-negara Asia Tenggara, kita mungkin ada kultur yang hampir mirip, sehingga lebih mudah untuk melakukan kerjasama dibandingkan dengan negara-negara Eropa atau negara-negara Timur Tengah. Nah, itulah kegunaannya. Kenapa kita perlu mempelajari ilmu perbandingan administrasi negara. Saudara-saudara sekalian, selanjutnya kita akan menguraikan beberapa unsur administrasi negara. Yang pertama, ada proses penyelenggara. Ada proses penyelenggaraan negara. Artinya, negara ini harus diselenggarakan. Ada 3 lembaga yang terkenal dengan trias politika. Ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Ini adalah lembaga-lembaga yang berkewajiban untuk menyelenggarakan negara. Eksekutif artinya dia menjadi eksekutor dalam hal melakukan dan melaksanakan kebijakan yang sudah dibuat dan dirancang dan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dalam hal ini adalah lembaga legislatif. Kemudian yudikatif. Yudikatif ini lembaga yang mengawasi dan mengawal terus kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana aturan atau undang-undang atau keputusan-keputusan yang sudah harus dilakukan dan dilaksanakan oleh setiap warga negara itu dikawal dan jangan sampai terjadi pelanggaran. Dan pelanggaran-pelanggaran inilah yang nanti menjadi tugas yudikatif untuk memberikan sanksi, dan kemudian juga dialah yang menegakkan aturan-aturan hukum termasuk pihak kepolisian. Ketiga lembaga inilah yang menjadi pilar dalam menyelenggarakan administrasi negara, khususnya di Indonesia. Kemudian harus ada kerjasama. Kerjasama ini harus menjadi sebuah sistem. Artinya, ketiga komponen ini tidak bisa dipisahkan. Ketika aturan diajukan atau undang-undang diajukan untuk disahkan oleh anggota dewan atau badan legislatif, karena ini adalah inisiatif eksekutif, maka kedua lembaga ini harus mau bekerja sama dan saling bekerja sama agar bisa menghasilkan undang-undang yang lebih bermanfaat. Nah, kasus yang terakhir, kita tahu bahwa undang-undang HIP haluan yang kemarin menjadi polemik, ya, yang menjadi polemik, sementara ini adalah menjadi inisiatif daripada legislatif, bahkan sudah masuk ke prolegnas, ya, program legislasi nasional untuk digodok dan diparipurnakan. HIP ini, haluan ideologi Pancasila ini, telah banyak mengundang pro kontra, di mana banyak ormas yang tidak setuju karena ada hal yang menurut ormas adanya dicabutnya TAP MPRS nomor 25 tahun 1966. Ini menjadi polemik sehingga kerjasama antara legislatif dengan eksekutif, karena ini adalah inisiatif legislatif yang harus juga sama-sama dirembukan oleh eksekutif, terhambat. Sehingga pihak eksekutif sampai hari ini menunda atau dengan kata lain tidak memberikan surprise surat presiden kepada legislatif. Nah, inilah satu bentuk bahwa bisa jadi sebuah kerjasama antar lembaga ini terjadi hambatan. Kemudian berikutnya adalah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Negara ini punya tujuan. Tujuannya adalah menciptakan negara adil dan makmur. Kalau mengutip dari pendapat Rocky Gerung, pemerintah ini punya dua tugas yang harus diemban. Kewajibannya adalah satu, mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian yang kedua, memelihara fakir miskin dan anak yatim. Artinya, pemerintah harus bekerja keras melakukan kewajiban bagaimana negara ini
bisa cerdas. Dan kedua, negara ini harus makmur, harus mampu mengetaskan kemiskinan. Ketika dua itu tidak bisa dilakukan oleh pemerintah, itu artinya pemerintah telah gagal mengemban atau melaksanakan amanah konstitusi. Demikian yang unsur yang ketiga, di mana ada tujuan. Kemudian adanya kerjasama antar berbagai lembaga. Pemerintah ini kan punya kementerian. Setiap kementerian satu dengan yang lain tentu tidak bisa berdiri sendiri. Contoh misalnya, dalam penanganan COVID sekarang, tidak bisa Menteri Kesehatan saja yang bekerja. Tentu ada kementerian-kementerian lain yang sama-sama bersinergi untuk mempercepat penanganan COVID, termasuk Menteri Perhubungannya, kemudian Menteri Kesehatannya itu sudah pasti, bahkan Mendiknas juga, Mendikbud, karena berkaitan dengan percepatan COVID-19. Jadi jelas harus ada kerjasama yang saling mengisi dan saling berkaitan satu dengan lain, sehingga itu dinamakan satu sistem kerja, di mana sistem itu menjadi sebuah komponen, menjadi sebuah satu kesatuan yang di dalamnya terdapat beberapa komponen, di mana satu komponen dengan yang lain tidak bisa dipisahkan. Saudara sekalian, demikian kuliah singkat ilmu perbandingan administrasi negara pada akhir pertemuan ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, dan jangan lupa subscribe untuk absen saudara dan memberikan komen, tulis nama lengkapnya. Begini, sampai di sini saja. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.